Selamat malam. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini walaupun masih terbatas oleh jarak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, biar pada sayang nih, aku kenalan dulu deh ya. Nama aku Sylvia Kamarenza, mahasiswa akuntansi Syariah Angkatan 20. Di sini aku selaku moderator yang akan menemani kalian semua selama acara ini berlangsung. Oke, sebelum memulai acara, aku mau ucapin terima kasih kepada pembicara, panitia pelaksana, juga seluruh peserta workshop yang telah bergabung di dalam room Zoom ini. Aku mau sapa pesertanya dulu nih, yang dari tadi udah nggak sabar kayaknya acaranya mau dimulai. Oke. Halo semuanya, halo, apa kabarnya nih? Aku harap semuanya baik-baik aja, sehat, dan tentunya semangat karena malam hari ini kita punya acara yang keren banget dengan narasumber yang sangat luar biasa. Udah pada tahu dong malam ini acaranya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pelatihan. Lupa. Pelatihan, Kak. Oke, pelatihan ya. Pelatihan. Iya, jadi pada malam hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut gitu. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Ada yang tahu nggak sih sebelumnya karya tulis ilmiah atau ada yang pernah ikut lomba nih? Jangan-jangan banyak yang udah pernah ikut lomba, Kak. Aduh, ada yang pernah ikut lomba nggak nih? Dibawa ke kamar masing-masing aja satu-satu Oke, Pernah SMA. kayaknya masih pada penasaran deh ya, Kak. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita punya beberapa sesi. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan tilawah Al-Quran, pemaparan pemateri, sesi tanya jawab, dokumentasi, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Agar diberkahi, mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Abdullah Haidar. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak MC. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah. Teman-teman boleh disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim mardun fazadahumullahu mardah wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Shadaqallahul adzim.
Masya Allah, semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi yang akan dilangsungkan, yang akan langsung disampaikan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Asfa Asfia. Oke, kita sapa dulu nih kakaknya. Yang mana nih kakaknya? Udah pada tahu belum kakaknya yang mana? Halo, kita sapa dulu aja ya. Halo Kak Asfa. Halo, ada Silvi di sini ternyata. Hai Silvi. Hai Kak Asfa. Semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Silvi gimana sama teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Kita baik semua di sini. Alhamdulillah. Kak, selama pandemi kayak gini nih Kak, kan kita suka pada gabut tuh ya Kak, nggak ada kerjaan. Kalau Kak Asfa sendiri nih di rumah ngapain sih untuk mengisi waktu luang gitu? Apa ya? Aku lagi ya paling kuliah kerja aja sih belakangan ini. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Mm-mm. Sangat produktif ternyata ya teman-teman. Ya, nah Kak, Kak Asfa, biar menambah keakraban kita semua di sini, boleh nggak aku izin membacakan CV dari Kak Asfa? Oh iya, boleh silakan. Oke, nah teman-teman, seperti yang kita lihat nih, CV Kak Asfa Asfia yang ada di layar teman-teman semua ya. CV-nya pakai bahasa Inggris, tapi tenang aja, aku udah translate sebelumnya. Jadi teman-teman tenang aja, nanti aku bacain ya. Jadi si Arsi. Jadi Kak Asfa ini mahasiswi S1 Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Jadi kakak ini satu universitas sama kita ya teman-teman. Beliau aktif melakukan penelitian yang berfokus pada bidang akuntansi dan ekonomi Islam, dan saat ini beliau sedang bekerja sebagai Research and Development Manager di Optimates Digital Ltd and Junior Marketing and Business. Nah, di Angkit Agroteknologi yang mengidentifikasi teknologi digital terbaru dan tren digital terkini yang mempengaruhi industri, mengembangkan pemasaran yang dapat diterapkan dan strategi bisnis, serta menghasilkan laporan analisis data terkait strategi pemasaran digital. Wah. Dari awal aja nih bacanya, CV-nya udah merinding banget ya, enggak sih teman-teman? Nah, kita lanjut nih ya teman-teman. Nah, nggak hanya aktif di luar nih Kak Asfa, ternyata di akademiknya juga teman-teman. Akademiknya nih IPK-nya hampir menyentuh angka 4. Berapa nih? 3,86 ya. Oh, Masya Allah. Terus pengalaman kerja juga udah tidak diragukan lagi. Dan Masya Allah sekali di tahun ini beliau sudah mempublikasikan International Journal of Islamic Economic and Finance. Masya Allah. Dan selanjutnya ada beberapa sertifikat, bisa dilihat, dan pengalaman organisasi yang banyak sekali yang nggak bisa aku sebutin satu-satu nih. Kalian bisa baca nih, tuh ada tuh di screen-nya ya. Dan selain itu juga ada banyak sekali penghargaan yang beliau miliki, Masya Allah. Salah satunya ini sebagai yang terbaru adalah sebagai Best Paper Presentation National Conference Syariah Economics Day Universitas Indonesia. Ini di tahun 2020 dan masih banyak lagi. Dan langsung saja kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa, Kak Asfa Asfia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak buat Silvi. Kita sebut moderator atau MC ya? Kayaknya mencakup dua-duanya ya. Merangkap, Kak. Oke, keren. Oke, kita lanjut ya. Makasih Silvi udah memberikan waktunya ke aku. Jadi aku izin share screen dulu ya. Boleh, Kak, boleh. Oke, teman-teman semua udah bisa lihat share screen aku? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Masih hitam, Kak. Sekarang? Udah, Kak, udah. Oke, udah, ya? Kak. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya,
kalau misalkan belum kenal, tadi udah dikenalin sama Sylvie. Jadi, hi everyone, semua yang ada di sini. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan diberkahi Allah, terutama di acara kita pada malam hari ini. Siap-siap, apapun yang Aspa bagikan hari ini sifatnya sharing, jadi mungkin akan banyak kekurangannya gitu ya, karena Aspa pun masih belum begitu mumpuni gitu. Kalau misalkan bisa dibilang ini masih banyak orang yang bisa menggantikan posisi sebagai pembicara sebenarnya gitu. Jadi anggaplah ini sharing-sharing kita aja gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Nah, jadi teman-teman panitia ini memberikan Aspa kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan teknik dasar menulis karya tulis ilmiah gitu. Kayaknya kalau misalkan Aspa perhatikan ini part pertama ya dari workshop terkait dengan pelatihan KTI gitu ya. Jadi for the first time diisinya sama Aspa nih. Mudah-mudahan nggak mengecewakan ya. First impression banget nih. Karena kayaknya ini akan jadi milestone juga nih buat teman-teman panitia gitu. Kalau misalkan hari ini sharingnya nggak berbobot, nanti selanjutnya kayaknya kurang semangat pesertanya gitu. Jadi mudah-mudahan ya bisa diterima dengan baik kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke outline. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas pada malam hari ini gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian karya tulis ilmiah kayak gitu. Karena sebelum kita masuk gimana cara nulisnya, harus tahu dulu gitu ya. Yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu apa gitu. Kemudian ada urgensi kemampuan menyusun karya tulis ilmiah gitu. Sederhananya adalah kenapa sih kita wajib harus gitu bisa untuk menulis karya tulis ilmiah kayak gitu ya. Kemudian cara menyajikan karya tulis ilmiah yang baik itu seperti apa, syarat-syarat yang diperhatikan ketika kita nulis karya tulis ilmiah itu seperti apa, terus struktur dari masing-masing karya tulis ilmiah gitu ya, karena kadang kita bingung juga gitu, karya tulis ilmiah ini kayaknya luas gitu ya, apa aja sih karya tulis ilmiah itu macam-macamnya kayak gitu, dan strukturnya seperti apa, insya Allah akan dibahas juga. Kemudian at the end, kita akan ada sneak peek, sebenarnya dari panitia itu minta lebih ke motivasi gitu, motivasi untuk kita mau nulis karya tulis ilmiah gitu. Cuma I think Aspa bukan orang yang pandai untuk memotivasi, jadi jatuhnya kita sneak peek aja, istilahnya membahas possibility ke depan terkait dengan apa ya, prospek mungkin soal riset dan sebagainya gitu, yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu, untuk bisa lebih serius lagi terkait karya tulis ilmiah dan khususnya dalam hal riset ya. Oke, kita berlanjut ke materi pertama, yaitu terkait dengan pengertian karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman, kalau kita breakdown, karya tulis ilmiah, ada karya, ada tulis, ada ilmiah. Kalau di sini Aswa cuma bahas terkait dengan karya dan ilmiahnya. Kenapa nggak ditulis-tulisnya, gitu ya? Tulisnya nggak diketik di sini maksudnya, karena teman-teman udah pasti tahu, gitu. Tulis itu apa? Kegiatan, gitu ya. Kegiatan mentransfer apa yang ada di pikiran kita ke dalam sebuah tulisan, sebuah, ya gitu, huruf, kata-kata gitu ya, itu menulis gitu. Nah, makanya di sini ada karya. Kalau menurut KBBI, karya itu pekerjaan, hasil, perbuatan, ciptaan gitu ya, terutama hasil karangan. Nah, yang dimaksud karya di sini dalam konteks karya tulis ilmiah itu harus disusun secara pertama adalah logis. Karena apa? Karena itu harus sesuai dengan fakta, keterangan, dan informasi yang tentunya memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal gitu ya, karena kita akan mendeliver sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan kayak gitu. Jadi pertama adalah logis, yang kedua sistematis. Maksudnya apa? Ditulis berdasarkan urutan dan tahapan tertentu gitu, karena nanti kita akan bahas terkait juga dengan strukturnya seperti apa, macam-macam dari karya tulis ilmiah itu seperti apa kayak gitu. Dan selanjutnya adalah komprehensif. Maksudnya apa? Fakta, gejala, dan peristiwa ditelaah secara menyeluruh, hubungannya kayak gimana gitu ya. Makanya kalau misalkan teman-teman udah mungkin di sini udah banyak banget nih teman-teman yang sering baca paper mungkin ya. Ketika ditugaskan oleh dosen, ada hubungan signifikan misalkan antara pendapatan daerah dengan kesuksesan suatu negara mengelola masyarakatnya gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Hubungan signifikan dan sebagainya itu adalah contoh gitu bagaimana kita menginterpretasikan sesuatu dengan cara yang komprehensif kayak gitu. Yaitu salah satunya meneliti bagaimana hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan ilmiah, gitu. Kata ilmiah. Yang dimaksud ilmiah di sini itu apa sih? Bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan,
memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan gitu. Nah, dalam hal karya tulis ilmiah, karena balik lagi tadi seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan mendeliver sesuatu yang ditransformasi dari pemikiran kita, itu nggak bisa kalau misalkan kita tidak berlandaskan teori yang kuat gitu. Makanya teman-teman pasti sering banget mendengar kata landasan teori atau justru malah membaca langsung gitu di suatu paper atau suatu karangan ilmiah gitu ya, ada tulisan landasan teori kayak gitu. Nah, itu dia yang menyebabkan karya tulis ilmiah ini berbeda dengan karya-karya kontemporer lainnya kayak gitu. Oke, kita berlanjut. Nah, dari penjelasan secara harfiahnya tadi, kita bisa lanjut ke kesimpulannya gitu. Jadi apa sih karya tulis ilmiah itu? Pertama adalah intinya karangan ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian yang sistematis berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan kayak gitu. Jadi kuncinya adalah ilmiah gitu ya, karena tulisannya juga karya tulis ilmiah gitu. That's why kita bisa bagi dua tipe tulisan gitu. Ada karya tulis ilmiah, ada karya tulis non ilmiah kayak gitu. Yang teman-teman biasa buka mungkin di sosial media gitu. Bahkan dalam sesederhana bentuk caption itu salah satunya adalah karya tulis juga gitu, tapi masuk dalam kategori karya tulis non ilmiah kayak gitu. Nah, oke lanjut. Sekarang kita bahas sebelum lebih dalam lagi kenapa penting bisa untuk menyusun KTI kayak gitu ya. Yang pertama adalah tentunya melatih berpikir ilmiah kayak gitu. Ya gimana enggak gitu kan ya. Apalagi untuk kita kalangan bisa dibilang berkecimpung di dunia akademisi gitu teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi dengan kita menyusun KTI, salah satunya adalah itu menjadi media yang kita gunakan untuk melatih berpikir ilmiah kayak gitu, berdasarkan rujukan kayak gitu, berdasarkan fakta. Jadi dengan begitu membantu kita juga untuk enggak subjektif gitu loh dalam menilai suatu perkara. Yang selanjutnya, untuk memecahkan permasalahan tertentu atau problem solving. Ini penting juga, karena kalau teman-teman lihat, di setiap paper pasti akan ada rumusan masalah gitu. Apa sih masalah yang ingin dipecahkan gitu. Dan salah satunya ini gitu. Kenapa kita penting untuk menyusun KTI? Ya untuk memecahkan suatu permasalahan kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sarana dakwah. Nah, apalagi teman-teman Tazkiyah di sini luar biasa ya. Insya Allah gitu. Semoga Allah mudahkan juga dalam jalan kita menuntut ilmu gitu. KTI ini bisa salah satu sarana dakwah gitu. Yang pertama adalah ketika kita menyampaikan ide kita, gagasan kita pada kalangan tertentu gitu ya. Misalkan teman-teman menulis sebuah artikel terkait dengan bahaya riba dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman pusatkan itu agar mudah diterima ke orang-orang yang memang bukan kalangan kita, bukan kalangan akademisi, bukan kalangan yang memang biasa berkecimpung di dunia ekonomi syariah gitu. Nah, itu adalah salah satu sarana dakwah juga, teman-teman, kayak gitu. Yang selanjutnya, membangun diskusi. Maksud membangun diskusi di sini apa? Banyak perkara-perkara yang ada di masyarakat yang kok sepertinya menjadi permasalahan dan itu tidak terselesaikan kayak gitu. Nah, jadi fungsinya dengan adanya kata ini tentunya adalah bagaimana kita bisa membangun ide-ide tersebut, menyediakan fakta-fakta, data yang pastinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, supaya diskusi-diskusi ini bisa dibangun gitu antar banyak pihak kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sarana transformasi pengetahuan antar institusi pendidikan dan masyarakat. Nah, ini menarik teman-teman karena baru banget dapat pengalamannya hari ini, Asfa, untuk bisa real, oh ternyata begini gitu. Ini sedikit sharing juga ya, sepanjang ini kayaknya baru kali ini Asfa dapat kesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat, tepatnya tadi banget hari ini. Jadi pagi tadi itu Asfa diberi kesempatan untuk bisa join langsung ke Dekopin, Dewan Koperasi daerah intinya di Kota Bogor, dan kita terjun langsung ke gimana sih mereka menerapkan akuntansi untuk koperasinya gitu. Dan kita menemukan banyak hal, temuan di lapangan gitu. Ternyata apa yang ada di dunia pendidikan dan apa yang ada di jalannya praktisi gitu. Mereka-mereka yang ada di bidangnya langsung, itu memang nggak selalu sama teman-teman kayak gitu. Banyak fakta-fakta yang, oh iya ternyata ini loh kayak gini loh gitu. Dan dengan begitu, dengan adanya KTI ini gitu ya, salah satunya adalah menjembatani tersebut gitu.
permasalahan tersebut gitu. Supaya apa ya? Supaya inline gitu. Karena ya sayang juga kita udah punya teori yang bagus nih, misalkan sudah ada regulasi tertentu gitu ya, bahwa misalkan dalam case ini adalah kita udah punya loh standarisasi untuk penyusunan laporan keuangan koperasi kayak gitu. Salah satunya ada dengan SAK etap contohnya gitu ya. Tapi ternyata di lapangan belum banyak loh yang bisa menerapkan itu gitu. Nah, dengan adanya penelitian gitu kan, itu kan kita bisa mengetahui gap-nya di mana gitu, kok bisa begitu gitu ya. Jadi menjadi alat transformasi juga gitu antara institusi pendidikan dengan masyarakat supaya semuanya bisa melebur. Nah, selanjutnya ini khusus untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Halo semuanya. Welcome to the cave. Jadi tentunya kenapa kita harus bisa nyusun KTI? Yang penting adalah memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi. Jadi buat teman-teman yang mau skripsian, semangat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, terkait dengan penyajian KTI yang baik. Nah, ini Aspa kutip dari salah satu buku yang lumayan bagus juga gitu. Jadi gimana sih kategori KTI yang baik itu seperti apa gitu ya? Yang pertama adalah intinya reproduktif. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman menuliskan sesuatu gagasan terkait suatu hal, itu bisa diterima oleh pembaca sesuai dengan apa yang teman-teman interpretasikan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman maksudnya A gitu, misalkan teman-teman punya statement bahwa dengan adanya bank syariah kita jadi bisa mengurangi kemungkinan transaksi riba, misalkan kayak gitu. Nah, apa yang teman-teman state di sana itu bisa dipahami sesuai juga dengan konteks yang teman-teman sampaikan oleh para pembaca kayak gitu. Jadi reproduktif ya, bisa dipahami. Selanjutnya tidak ambigu, jadi tidak ada makna ganda gitu. Jadi ketika teman-teman sudah statement awal adalah A, misalkan kayak gitu. Jangan sampai tuh di misalkan paragraf-paragraf selanjutnya ada kalimat yang justru antitesis sama kalimat yang pertama kayak gitu. Jadi dia malah membangun statement lain kayak gitu. Nah, jangan sampai tuh ketika kita menyajikan KTI ada ambiguitas kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tidak emotif. Maksudnya apa? Ya kita rasional aja gitu. Berdasarkan fakta dan kita nggak subjektif sesuai dengan pandangan kita gitu. Misalkan kita menuliskan terkait dengan biografi seseorang gitu ya. Tetap harus berdasarkan fakta kan kalau kayak gitu ya. Kalau kita punya istilahnya familiarity itu kalau dalam bahasa bahasa akademisnya gitu. Kita punya kedekatan dengan tokoh tertentu, dalam hal ini nggak bisa juga gitu. Kita memasukkan banyak pendapat pribadi kita gitu. Tetap harus berdasarkan fakta kayak gitu. Misalkan kita meneliti terkait dengan bagaimana sih masa kepemimpinan di masa Soekarno, di masa Gus Dur dan sebagainya, misalkan kayak gitu ya. Nah, even kita punya hubungan dekat dengan mereka sebagai peneliti, itu ada bagian dari kode etik yang tidak boleh atau tidak memperbolehkan kita untuk mencampur subjektivitas kita ke dalam penelitian. Selanjutnya, penggunaan bahasa baku sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi bahasa lo, gue, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa itu tidak diperbolehkan. Kemudian menggunakan kaidah keilmuan. Jadi istilah atau kata yang digunakan sesuai dengan topik yang disampaikan. Misal contoh, dalam hal riset akuntansi misalkan ya, karena aku bidangnya akuntansi. Ada kalimat misalkan perputaran barang dagang gitu ya. Ada istilah tersebut biasa dikenal sebagai inventory turnover gitu. Itu salah satu. Terus ada lagi, misalkan contohnya teman-teman adalah anak-anak biologi gitu, yang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmiah gitu. Oh mungkin ketika menginterpretasikan padi dengan Oryza sativa dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya kita menggunakan kata-kata yang sesuai dengan topik yang kita sampaikan supaya apa? Ya supaya kita teruji gitu bahwa oh kita paham konteks apa yang kita sampaikan pada karya tulis kita. Yang selanjutnya, bersifat rasional. Ini tadi mirip ya dengan yang tidak subjektif gitu ya.
Kemudian adanya kohesi dan straightforward. Maksudnya apa? Ada keterhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, kayak gitu. Paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, dan tidak berbelit-belit intinya. Kemudian ada kalimat yang digunakan harus efektif dan fokus. Ini jelas, jadi tidak redundant gitu ya, tidak redundant, tidak berbelit sih, lebih tepatnya gitu. Jadi ketika kita di paragraf pertama sudah menjelaskan terkait dengan konsep makosid, misalkan kayak gitu, contoh aja ini ya. Di kalimat kedua, kalau tadi sudah dibahas terkait dengan pengertiannya, ya jangan dibahas lagi pengertiannya gitu. Jadi dilanjutkan kepada bahasan lainnya kayak gitu, dengan tetap memperhatikan keterhubungan antar kalimatnya. Terus, selanjutnya adalah sistematis dan metodis, yaitu memperhatikan langkah-langkah secara teratur dan harus terkontrol juga dengan rapih dan tertib gitu ya. Jadi sistematis. Itulah kenapa ketika kita mau menyusun makalah atau mau menyusun laporan magang atau mau menyusun skripsi gitu ya buat teman-teman nih, terutama kalau teman-teman yang udah di semester-semester tua kayak Asfa nih. Yang lagi galau-galau ide skripsi akan seperti apa gitu. Kalau teman-teman udah cek, itu ada buku panduannya gitu, gimana sih nulis skripsi gitu. Bahkan dijelaskan, oh bagian pendahuluan itu harus menjelaskan terkait dengan ini gitu. Itu salah satunya. Karena ini adalah bagian dari syarat juga gitu ya. Bagaimana kita bisa menyajikan KTI dengan baik. Karena skripsi kan bagian dari KTI gitu. Salah satunya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan syarat penyajian KTI. Ini tadi agak kesebut nih. Desain. Yang pertama desain. Maksudnya apa? Ketika kita ingin menuliskan KTI atau kita ingin melakukan riset, ya jelas harus udah ada dulu desainnya kayak gitu. Kira-kira penelitiannya akan seperti apa nih gitu. Yang kedua, komunikatif, bersifat denotatif, dan bernalar. Ini mirip-mirip sih sebenarnya. Poin-poinnya istilahnya diperas dari poin-poin sebelumnya gitu. Komunikatif, oh berarti kita memberikan sesuatu yang memiliki nilai gitu. Kemudian bersifat denotatif, maksudnya kita memberikan fakta gitu, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian bernalar, dan berdasarkan landasan teori yang kuat, karena di awal tadi sudah disebutkan juga gitu ya, bagian dari menulis KTI itu adalah harus melakukan riset supaya kita memiliki landasan teori yang kuat. Nah selanjutnya relevan dengan ilmu tertentu. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Jelas ya. Jadi intinya data-data yang kita gunakan, that's why kenapa kita harus ada citasi gitu. Itu sangat sensitif gitu ya teman-teman. Apalagi ketika kita membahas terkait dengan konsep. Gitu. Supaya apa? Dengan adanya citasi ini salah satu contohnya adalah ya untuk mengurangi subjektivitas kita ya sebagai penulis. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, nah ini nih yang selalu disebut-sebut oleh dosen-dosen kita sepertinya di setiap mata kuliah untuk tugas paper dan sebagainya, no plagiarism kayak gitu ya. Jadi nggak boleh nih kita istilahnya mengambil karya orang lain asal kutip, tempel aja tanpa ada modifikasi dan sebagainya, dan nggak dicantumkan nama penulisnya. Itu bagian dari pelanggaran etika ketika kita melakukan riset kayak gitu. Artinya kita nggak menghargai nih yang punya karyanya kayak gitu. Nggak boleh ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bahas terkait dengan struktur jenis-jenis KTI. Yang pertama ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini tujuannya istilahnya memberikan pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa, tapi tetap didukung kajian pustaka gitu, atau hasil pengembangan proyek gitu. Teman-teman biasanya menemukan banyak artikel kalau misalkan buka Emerald kayak gitu. Bahkan dosen-dosen kita dan teman-teman kita pun banyak yang sudah menerbitkan artikel kayak gitu. Nanti coba dicek aja. Nah, sekarang kita ngobrol terkait dengan sistematikanya. Gimana sih sistematika untuk artikel ilmiah gitu? Yang pertama pastinya ada judul. Nah, yang selanjutnya nama penulis. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya di bawah judul itu ada nama penulis, misalkan siapa ya di sini? Oh, Sylvia aja. Sylvia Eka Marenza gitu. Nah, terus Institut Agama Islam Tazkiyah kayak gitu. Nah, selanjutnya abstrak dan kata kunci. Jadi biasanya kalau abstrak itu memang berisi masalah apa,
tujuannya apa, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Karena ini juga istilahnya bocoran ya teman-teman. Ketika di kelas waktu itu Asfa sempat dapat kelas dengan Madam Ani. Madam Ani itu sempat bilang begini, paper itu ketika di-review gitu ya, para reviewer itu melihat paper itu, tahapan pertama adalah ngelihat dari abstraknya gitu. Ketika abstraknya udah nggak buat mereka satisfied, nggak membuat mereka, menarik nih papernya gitu, bisa jadi langsung dipinggirkan gitu ya, langsung cari paper yang lain gitu. Jadi ya salah satu hal yang penting dari paper, abstrak sih gitu, karena itu first impression-nya gitu. Kalau kita sudah memberikan kesan yang baik, sudah memberikan kesan yang bagus gitu ya dari abstraknya, apalagi misalkan teman-teman meneliti sesuatu dan menemukan kebaruan dari sana gitu, dan teman-teman cantumkan itu di abstrak gitu ya, karena bagian dari hasil penelitiannya, wah itu Masya Allah gitu, pasti bisa membantu kalau misalkan teman-teman nanti ada plan untuk publikasi ilmiah dan sebagainya kayak gitu. Nah, kata kunci, biasanya kata kunci itu berapa sih? Ini sesuai dengan jurnalnya ya. Jadi kalau misalkan mau ikutan publikasi gitu, biasanya ada ketentuannya. Kita mau menyantumkan berapa kata kunci gitu. Biasanya 3-5 kata kunci, nggak lebih dari itu. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan isinya apa? Tentu ada latar belakang, masalah, terus rumusan tujuan penelitiannya seperti apa, mulai dari harapan ketika penelitian ini dibuat itu hasilnya akan seperti apa dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada metode. Gimana sih datanya dikumpulkan gitu ya? Sumber datanya gimana proses analisanya, kemudian hasilnya diuraikan satu persatu gitu. Misalkan teman-teman menggunakan metode regresi gitu, ya teman-teman jelaskan itu loh. Jadi misalkan ada tabel terkait dengan hasil regresinya gitu ya, nilai p-value-nya berapa gitu, yang kalau teman-teman lihat biasanya dalam bentuk angka dan sebagainya. Nah, itu semua masukan gitu. Tapi dipilih ya, maksudnya disortir yang memang penting untuk dijelaskan dalam penelitian tersebut, ditampilkan di sana gitu, si hasilnya ini. Nah, nanti bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari istilahnya data yang sudah kita kumpulkan, itu di bagian pembahasan kayak gitu. Nunjukin gimana sih tujuan penelitian ini bisa dicapai, terus menafsirkan yang tadi ya, hasil temuannya seperti apa, terus diintegrasikan tuh temuan-temuan kita gitu. Misalkan, oh iya, dari hasilnya sudah terlihat gitu bahwa signifikan gitu. Nah, ini dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada, penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Misalkan biasanya kalimat yang dikeluarkan oleh penulis dalam bagian ini adalah misalkan gini ya. Dalam penelitian ini hubungan antara bank syariah dan misalkan kesejahteraan negara gitu ya, itu berkorelasi positif gitu. Hal ini sesuai atau inline dengan penelitian yang dilakukan oleh contohnya misalkan MIA 2021 kayak gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengintegrasikan temuan yang sudah kita dapatkan dengan pengetahuan yang sudah ada kayak gitu. Nah, selanjutnya menyusun teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Kalau misalkan hasilnya sudah didapatkan semua nih, terus ternyata kita punya loh, ada kayaknya sih ini akan bisa lebih improve gitu. Dengan hal ini bisa lebih improve dan sebagainya. Tapi balik lagi, apa yang kita ajukan untuk menyusun teori baru tersebut harus ada landasannya juga gitu. Dan biasanya itu sudah dijelaskan di bagian landasan teori juga kayak gitu. Jadi tinggal dikaitkan aja di sini. Intinya pembahasan itu adalah membahas secara komprehensif gitu ya, bagaimana hasil penelitian kita. Selanjutnya ada kesimpulan, kayak biasa aja, ringkasan, terus ada saran. Sarannya ini bisa untuk banyak ini ya, banyak kalangan gitu. Misalkan saran untuk pembuat kebijakan kayak gitu, atau saran untuk peneliti selanjutnya kayak gitu. Dan selanjutnya adalah daftar rujukan atau referensi gitu. Oke. Yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke makalah. Kalau tadi kita bicara terkait dengan artikel ilmiah, sekarang makalah ya. Jadi makalah itu, mungkin teman-teman udah sering banget nih dapat tugas dari dosen, tapi kayak aku nggak bisa bedain sih antara paper sama makalah gitu. Bedanya apa sih gitu ya. Nah, kalau makalah ini
menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif gitu. Nah, masih belum dapat nih Kak poinnya. Ya udah, kita lihat aja nih isinya, strukturnya kayak gimana gitu supaya bisa membedakan antara paper sama makalah kayak gitu. Ini seperti biasa, halaman awal ada kata pengantar, daftar isi, tabel, lampiran, bab 1 pendahuluan sama latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan sama manfaat penulisan, bab 2 tinjauan pustaka juga, bab 3 pembahasan, kesimpulan. Cuma yang membedakan adalah biasanya kalau makalah itu kita istilahnya fokus kepada menggabungkan fakta-fakta yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada gitu loh. Bukan kita untuk meng-create sesuatu yang baru kayak gitu ya. Misalkan teman-teman diberikan tugas makalah terkait dengan merger bank syariah gitu ya. Ya udah teman-teman gathering tuh semua data terkait dengan merger bank syariah dari awal sampai ending. Gimana sih bisa terjadi merger ini gitu ya. Kira-kira prosesnya seperti apa? Terus dalam hal ini perlakuan akuntansinya akan seperti apa gitu. Terus kira-kira advantage sama disadvantage-nya apa gitu terkait dengan merger ini gitu. Jadi kita gathering semua data terkait dengan apa yang kita bahas dalam makalah tersebut gitu. Itu ya. Kalau paper itu kan kita mencari apa sih sesuatu yang baru gitu. Gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, selanjutnya ada work paper atau biasanya ditulisnya working papers ya, bukan work paper. Ada working paper, sorry, kayaknya ini typo. Nah, pada dasarnya mirip dengan makalah, tapi disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Maksudnya apa? Ini salah satu contohnya, mungkin kalau teman-teman pernah cari-cari di internet, coba deh. Kalau sekarang sambil browsing, coba cari working paper atau white paper, misalkan terkait dengan blockchain gitu. Coba teman-teman nanti analisa bedanya apa itu sama makalah gitu. Tapi yang jelas adalah statement di sini mendukung terkait dengan analisa yang lebih mendalam tadi gitu. Jadi metodenya sama, gathering semua data, tapi ini dibahas lebih mendalam gitu. Jadi lebih detail kayak gitu. Terus paper. Nah, ini paper adalah makalah di kalangan akademisi, mahasiswa dan kaitannya dengan pembelajaran pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah terbiasa dapat tugas paper, urutannya sama kayak makalah, cuma biasanya kalau paper itu ada suatu kebaruan di sana. Selanjutnya ada karya ilmiah populer. Apa aja sih karya ilmiah populer? Intinya apapun dalam bentuk tulisan yang biasanya dia disebar di media massa, surat kabar, majalah, dan sebagainya, dituliskan untuk kebutuhan non-akademik sih, setahu Aspa ya. Bukan non-akademik. Kebutuhannya tetap akademik, tapi ditujukan tidak hanya untuk kalangan akademik gitu, tapi untuk keseluruhan orang gitu yang ada di sosial media. Jadi bisa jadi dari masyarakat umum gitu. Makanya biasanya bahasanya lebih disederhanakan gitu, menggunakan bahasa-bahasa yang populer. Jadi mudah untuk dicerna kayak gitu. Ini untuk karya ilmiah populer. Nah, yang selanjutnya skripsi. Nah, ini teman-teman untuk yang semester 7 ini ya, skripsi intinya adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Nah, ini adalah salah satu contoh sistematis penulisannya. Mulai dari halaman awalnya isinya apa aja, ini mirip-mirip ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, isinya apa aja. Pentingnya masalah ini kenapa harus diangkat, kira-kira telah pustakanya, penelitian-penelitian untuk dahulunya terkait dengan apa yang akan kita tulis, itu bisa disebut juga di latar belakang, dibahas gitu ya. Kemudian kira-kira manfaat dari bahasan ini itu apa sih gitu. Terus rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Nah, yang selanjutnya ada bab 2 di tinjauan pustaka nih. Di sini ada kajian teoritis, teman-teman. Di kajian teoritis itu kita ngapain aja sih gitu. Cara menentukan kajian teoritis gitu ya. Yang pertama, kita netapin dulu nih variabel yang akan diteliti itu apa aja gitu. Kemudian cari sumber bacaannya relevan gitu. Nah, kita udah gathering semua data terkait dengan variabel-variabel yang akan kita teliti. Biasanya akan banyak sekali definisi-definisi yang bisa kita ambil, tapi coba untuk dicocokkan dengan penelitian kita gitu. Bukan dicocokkan, cari mana yang paling cocok dengan penelitian kita gitu.
yang bisa dirujuk. Selanjutnya ada analisis seluruh sumber yang diambil, kemudian cantumkan di referensi. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Biasanya ini dalam bentuk bukan grafik ya, disebutnya tuh kerangka pemikiran tuh apa ya? Skema gitu. Jadi kerangka pemikiran itu biasanya dalam bentuk skema. Kemudian ada hipotesis gitu. Kalau hipotesis ya teman-teman udah ini ya, udah familiar ya dengan kata-kata ini gitu. Jadi kita mempercayai gitu, kita assume bahwa misalkan satu A ini berpengaruh pada B gitu. Nah, itu hipotesis. Dan itu yang akan kita uji gitu. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat di ending kayak gitu. Nah, bab 3 metode penelitian. Ini mulai dari waktu, metode, rancangannya, populasinya sama sampelnya seperti apa, instrumen, kemudian teknik pengumpulan datanya akan seperti apa gitu. Yang bab 4 ya seperti mirip sih seperti artikel gitu, hasil penelitiannya seperti apa, tabel-tabel, misalkan kalau memang teman-teman dari skripsinya running data dan sebagainya, hasilnya seperti apa, disampaikan di sana gitu ya, di hasil penelitian, dan nanti pembahasan penelitiannya mengungkapkan atau menginterpretasikan hasil-hasil tersebut. Kemudian bab 5 penutup, ada kesimpulan saran, ada bagian akhir juga. Daftar pustaka, lampiran, sama mungkin bedanya ini aja ya, ada biodata penulis di sini. Oke. Nah, ada tesis juga, kemudian ada disertasi. Kayaknya teman-teman udah tahu ya, ini pastinya. Tesis itu untuk mahasiswa magister. Kalau ditanya perbedaannya apa antara skripsi, mungkin kalau skripsi itu kita mencoba untuk menemukan hal yang baru, tapi kita tidak mendalam gitu ya, tidak terlalu mendalam dari pengetahuan apa yang kita miliki gitu, dari temuan-temuan yang kita sendiri punya teori gitu. Itu kalau tesis kayak ini lebih mendalam dari skripsi. Nah, selanjutnya ada disertasi. Nah, kalau disertasi lebih ke kita menemukan sesuatu gitu. We invent something. We build something kayak gitu. Itu disertasi. That's why ini istilahnya untuk ngeraih gelar doktor gitu ya. Karena kita udah invent sesuatu gitu, menemukan sesuatu. Itu disertasi. Sebenarnya urutannya mungkin akan sama, nggak jauh beda kayak skripsi gitu ya. Cuma karena ini akan lebih advance, pastinya jadi dari sisi isi aja gitu, kalau struktur sama. Oke. Nah, ini yang diminta sama panitia. Aku ketawa juga nih pas waktu lihat di tornya, motivasi. Aduh, berat banget kata-katanya, suruh motivasi dong. Jadi kayaknya kalau untuk motivasi asal nggak bisa ya. Jadi kita coba sneak peek aja di sini. Bisa dibilang mungkin ini agak banyak subjektivitasnya. Jadi nanti mohon teman-teman untuk apa ya? Kalau ada yang kurang setuju, boleh banget on cam langsung ngomong, itu sangat-sangat oke gitu. Jadi kenapa sih? Dan ya intinya adalah kenapa harus berkecimpung di riset? Kenapa harus punya skill riset? Kenapa harus ada kemauan untuk nulis sesuatu kayak gitu? Kalau yang bisa Asfa sharing di sini adalah yang pertama teman-teman, ini yang Asfa rasakan mungkin selama ini belum lama-lama banget sih sebenarnya, tapi ketika ada di dunia kerja gitu ya, ternyata sangat terasa bahwa pada akhirnya riset itu jadi life skill gitu loh teman-teman. Riset itu bukan lagi menjadi sesuatu hal yang eksklusif gitu, bahkan jadi makanan sehari-hari kayak gitu. Karena at the end ada beberapa buku yang Asfa coba baca belakangan ini, mungkin kita buka ya. Nah, pertama adalah ini. Ada buku dari William Poundstone, Head in the Cloud. Ini bagus banget nih. Why knowing things still matters when facts are so easy to look up. Ada beberapa kalimat yang Asfa highlight di sini. In many cases, children were being taught facts only, as for instance. Ngerasa nggak teman-teman, ketika kita hidup, wah kayaknya berat banget nih bahasan. Dari TK mungkin ya, dari TK sampai sekarang, ketika kita disodorkan oleh teori, pasti bahasannya akan selalu, misalkan contoh gitu. Kayaknya itu udah jadi hal yang familiar banget gitu buat kita gitu ya. Gini nih, contohnya gini, misalkan. Jadi kita akan selalu diandai-andaikan terus gitu. Nah, ada
yang argue, salah satu ilmuwan namanya Hirsch di sini, dia argue that facts do matter gitu, bahwa fakta itu jauh lebih penting gitu daripada kita berbicara hanya sekedar gimana kalau contohnya, gimana kalau ini, gimana kalau itu gitu. Karena itu sounds to be more pessimistic gitu ya, karena kita berbicara probability gitu. While kita hidup di dunia yang sekarang itu full of uncertainty gitu. Semuanya nggak jelas sebenarnya kayak gitu. Makanya hidup yang yang baik gitu mungkin ya, yang akan lebih rapihnya gitu. Ya dengan kita mengetahui fakta-fakta kayak gitu. Dengan kita berbicara terkait fakta dan sebagainya kayak gitu. Ini salah satu apa yang disampaikan oleh William Poundstone. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih. Ini juga jadi penting teman-teman. Kenapa kita harus ada interest untuk riset gitu? Apalagi pandemi ini udah 2 tahun dan kita istilahnya we are living in 24 hours itu di screen gitu, di media online. Dan kita perlu menyadari bahwa dengan behavior kita yang seperti ini, makin banyak informasi yang masuk gitu, karena semuanya tersalurkan hanya lewat screen gitu. Banyak banget informasi yang masuk ke kita, dan ada satu statement di sini adalah too much information leads to scarcity of attention gitu. Jadi terlalu banyak informasi yang kita terima, akan terlalu banyak juga kesempatan kita untuk tidak menyerap informasi tersebut gitu. Jadi kita lama-lama hilang nih perhatian kita terhadap suatu case gitu. Teman-teman pernah nggak ngerasa ketika baca sesuatu, baca aja tapi kok nggak masuk ya ke otak gitu. Baca aja tapi kok ini apa ya gitu, nggak mudeng gitu. Nah ini salah satunya gitu. Dan coba teman-teman bayangkan dengan dunia kita yang penuh dengan informasi sekarang ini, dan kita males riset gitu. Jadi udah aja, teman-teman bakal percaya dengan arus hoax yang ada gitu loh. That's why, makanya Aswa tadi sempat bilang bahwa makin lama makin kesini, riset itu bagian dari life skill gitu. Bukan lagi sesuatu yang eksklusif gitu ya teman-teman. Nah yang selanjutnya, ada satu buku lagi. Ini ada Factfulness dari Hans Rosling. Ini bagus banget. Salah satu statement yang dia bilang adalah, we shouldn't cut all sugars and fat, and we shouldn't ask a surgeon to remove a part of our brain. Karena apa? Kita tuh sebenarnya cuma butuh untuk mengkontrol drama-drama yang ada di dunia kita gitu. Nah, drama-drama itu kan dihasilkan dari hoax-hoax yang ada gitu ya. Jadi that's why penting banget nih untuk kita bisa istilahnya nyaring informasi mana yang bisa di-pick, mana yang harus di throw away kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu semua akan jadi basic life skill. Dan ini juga didukung dengan salah satu statement dari di sini adalah World Economic Forum. Kalau teman-teman pernah baca, mungkin kayaknya ini udah sering banget disebut-sebut ya. Ada beberapa, akan sangat banyak nantinya profesi-profesi yang akan digantikan oleh teknologi gitu. Yang salah satunya adalah sekarang we're living in 5.0 ya sekarang. Mungkin kita udah masuk ke 5.0 gitu. And beberapa waktu lagi pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa digantikan oleh mesin gitu. Dan beberapa skill yang nggak bisa di-replicate gitu ya sama artificial intelligence, salah satunya adalah empathy, creativity, judgment, planning, physical skill, sama technological management. Nah, ini skill yang 6 ini mostly semuanya butuh riset kayak gitu teman-teman. Mulai dari empathy. Kenapa empathy butuh riset? Oh, of course, we are dealing with people feeling gitu. Kita harus tahu orangnya kayak gimana, itu butuh riset juga kan kayak gitu. Selanjutnya creativity. Kita coba untuk build sesuatu istilahnya and make the dreams come true gitu kan. Sederhananya gitu. Kita punya ide banyak dan kita harus bisa untuk mengimplementasikannya gitu. Kan bagian dari creativity. Itu juga butuh riset kayak gitu. Judgment of course gitu. Gimana kita bisa objektif dalam judgment kalau kita nggak punya data? Because we have to rely on facts gitu kan. Harus ada fakta yang harus kita utamakan kayak gitu. Terus ada planning. Gimana mau bisa planning dengan baik kalau misalkan kita nggak punya data kayak gitu kan. Jadi mostly yang ada di sini semua butuh riset. Kecuali apa? Mungkin physical skill. But then again balik lagi
untuk kita punya physical skill di sini ada salah satunya, misalkan contohnya teman-teman mau jadi atlet gitu ya. Atlet nggak butuh riset, mungkin di beberapa case, tapi pasti mereka butuh juga gitu. Dalam hal gimana mereka bisa improve kesehatan mereka, gimana mereka bisa atur dietnya dan sebagainya, itu juga butuh riset gitu. Jadi balik lagi riset itu sebagai apa ya, basic life skill kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih. Dan ada satu hal lagi yang Asfa ingin share ke teman-teman, bahwa ketika di dunia kerja, mohon maaf ya, no offense, mudah-mudahan ini nggak menyinggung siapapun, sebanyak apapun prestasi kita gitu, ternyata perusahaan, ternyata interviewer itu nggak ingin melihat itu gitu. Mereka ingin melihat kita yang punya skill, kita yang memang punya atau bisa menerapkan apa yang memang kita miliki gitu. Kayak contohnya misalkan ketika di interview, ini salah satu pengalaman Aspa juga. Dulu sempat ketika Aspa mengajukan di bagian R&D, yang ditanyakan adalah di R&D udah ngapain aja, kayak gitu teman-teman. Dan yang ingin mereka lihat adalah portofolio gitu. Nah ini yang bahaya nih. Makanya KTI jadi penting gitu, karena ya balik lagi, ketika mereka memberikan judgement pun butuh data gitu ya teman-teman. Jadi yang akan ditanya adalah portofolio kita akan sejauh apa gitu, sudah sejauh apa, itu sih. Dan istilahnya dokumentasi dalam bentuk KTI itu menjadi sangat penting dengan itu gitu, karena yaitu mendukung kita juga gitu untuk self improvement dan sebagainya. Jadi kalau misalkan bicara apakah kemampuan KTI itu punya apa ya, advantage yang ada di short term aja, enggak gitu. Justru banyak banget untuk long term-nya kayak gitu. Selain yang tadi Aspa bilang, mungkin untuk pekerjaan gitu, misalkan teman-teman udah punya prospek untuk kerja ya dan sebagainya gitu. Karena bagian-bagian di pekerjaan pun sekarang kayaknya akan selalu butuh gitu loh terkait dengan riset gitu. Jadi ya Masya Allah lah gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertumbuh bersama gitu. Makin semangat untuk menggali banyak hal, dan yang penting mendokumentasikannya gitu, karena riset nggak didokumentasikan juga sayang sekali gitu. At the end kita bakal butuh banyak fakta kayak gitu, dan orang lain pun begitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. So buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya silahkan. And before I end this presentation, buat teman-teman, you can hit me up untuk Instagram di @asfia, E-nya 2, Y-nya 2, atau mau ke email boleh juga, E-nya 2, Y-nya 1, Asfa Asfia, gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Asfa sampaikan di malam hari ini. Maaf kalau bahasannya agak banyak switching ya. Itu aja mungkin ya. Silakan Asfa kembalikan lagi ke moderator kita. Oke, baik. Makasih banyak Kak Asfa, pemaparan materinya ya ampun, Masya Allah, disampaikan dengan isi semua ya, daging semua nih, nggak ada yang bisa kita buang teman-teman. Semuanya penting dari awal sampai akhir. Pokoknya rugi nih yang nggak datang dari awal nih. Nah, tapi Kak Asfa, mungkin ada nih teman-teman yang masih bingung gitu, gimana sih karya tulis ilmiah yang sebenarnya mungkin masih ada di dalam benak mereka gitu ya. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung raise hand, boleh, atau tulis di kolom chat ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo dong, kepoin. Oh iya teman-teman, untuk di akhir acara nanti kita akan mengumumkan seperti biasa peserta terbaik. Jadi teman-teman ayo aktif biar dapat peserta terbaik nih. Ayo yang mau nanya, yang masih penasaran karya tulis ilmiah apakah masih banyak lagi nih cabangnya atau tadi yang udah disebutin? Oke, boleh Kak siapa nih? Kak Kinan ya, bacanya Kak Kinan atau Kenan? Kinan M. Razak. Oke, boleh Kak. Silakan.
Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Hmm. Untuk kan ini saya awam ya Kak. Jadi untuk istilahnya step pertama dalam membuat KTI ini apa Kak? Udah itu aja Kak. Ya. Terima kasih. Oke. Iya, siap. Oke, baik. Ini kayaknya langsung dijawab aja kali ya. Setelah Iya, itu, iya, langsung dijawab, Kak. ya setelah itu kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa yang kita harus lakukan pertama kali ketika kita mau nulis KTI itu? Yang pertama pastinya nentuin dulu nih topiknya. Beda ya, topik sama judul gitu. Topik, tema gitu. Maksudnya apa yang akan kita bahas gitu. Kita punya interest misalkan di bank syariah gitu, terkait bank syariah. Nah, kira-kira dari bank syariah itu topiknya apa sih yang akan dibahas? Apakah dari yang tadi Asfa kasih contoh misalkan ya di awal, apakah dari sisi mergernya gitu? Karena emang sekarang yang lagi happening mungkin bukan sekarang sih, beberapa bulan lalu gitu ya. Itu terkait dengan merger gitu. Oh, mungkin itu bisa jadi topik. Atau misalkan dari earning manajemennya gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah tentunya teman-teman cari dulu interest-nya ke arah mana gitu ya. Kalau emang ternyata suka nih sama bidangnya ini gitu, coba dilihat-lihat bahasan di sana itu biasanya terkait apa kayak gitu, dan tentukan topiknya gitu. At least kalau misalkan udah ada topik, judul tuh bisa ngikutin gitu. Kalau topik kan istilahnya gambaran apa yang akan kita tulis sih gitu, bayangannya gitu ya. Oh ternyata yang tadi aku bilang misalkan contohnya adalah terkait dengan merger atau terkait dengan earning management gitu. Itu contoh aja ya, kayak gitu. Nanti kan kalau judul itu akan mengikuti gitu ya. Karena ketika teman-teman udah ketemu nih topiknya, nanti teman-teman bisa breakdown poin-poinnya gitu. Oh, I see nih, bakal bahas merger. Oh, berarti kalau bahasnya merger, apa ya kira-kira yang harus dimasukin? Oh iya, berarti prosesnya. Oh iya, pendekatan akuntansinya. Oh iya, terkait dengan regulasinya, kayak gitu ya. Jadi akan ada poin-poin yang bisa kita underline di sana, kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Topik dulu yang dicari. Oke, berarti topik dulu nih ya, Kak, dicari. Yang mana nih yang interest intinya mah gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, Kak, dari Kak Nadia Nurul Iza. Bismillah, Kak Asfa izin bertanya dong, boleh ceritain nggak gimana pengalaman pertama kali Kakak berkecimpung di dunia KTI? Aduh, kalau Boleh pertama dijawab kali, nih, Kak. kalau pertama kali ini kayaknya noob banget ya. Jadi dulu tuh aku sebut merek ya, mohon maaf teman-teman di sini semuanya. Pertama kali aku terjun ke dunia KTI adalah ikut present. Anak progres. Halo anak progres. Jadi aku pertama kali terjun ke dunia KTI adalah gara-gara progres gitu. Jadi waktu itu progres bikin acara namanya present. Kayaknya Silvi juga ikut nih tahun ini ya. Di present. Iya, dulu tuh aku masuk ke present teman-teman. Pertama kalinya, dan aku di situ masih jadi anak matrikulasi itu. Dan apa ya? Baru banget tahu cara nulis paper tuh kayak gimana, dan itu pun karena jatuhnya otodidak, iseng-iseng berhadiah ya. Jadi coba-coba aja gitu, oh buka-buka, oh ternyata gini ya cara nulis paper gitu. Dan ini yang aku underline di sini adalah kenapa aku nggak dikasih gagal. Sebenarnya harusnya akunya dikasih gagal gitu. Aku malah berharap aku nggak menang di sana gitu. Supaya apa? Supaya aku belajarnya lebih parah lagi gitu, lebih ini lagi gitu. Ternyata malah qadarullah gitu ya. Ya alhamdulillah, tapi masya Allah dan sebagainya lah intinya. Oh ternyata aku dapat kesempatan di situ langsung juara gitu. Jadi aku pertama kali lomba di KTI itu aku juara. Oh itu nggak baik banget kan. Menurut aku itu kayak terlalu mudah gitu untuk bisa dinyatakan menang, karena perjuangannya pun menurut aku nggak se ini itu gitu loh, dia nggak semaksimal itu gitu loh. Jadi ya gitu sih intinya, itu masih noob banget. Makanya sekarang kalau misalkan aku baca ulang paper yang aku tulis untuk ke present itu, aku tuh udah kayak istighfar terus gitu, karena aduh masya Allah, astagfirullah ya, ini kok tulisannya gini banget gitu. Udah dari struktur alhamdulillah rapi, tapi dari cara penyampaiannya redundant dan sebagainya tuh banyak banget gitu. Ya intinya nggak sesuai dengan
nggak bisa dibilang itu paper yang baik lah gitu. Kayaknya itu aku hoki aja sih bisa menang di situ. Kayak gitu. Itu pertama kali lah. Ceritanya mungkin kayak gitu kurang lebihnya. Jadi aku tidak berharap menang sebenarnya. Supaya bisa belajar lagi. Gitu Masya sih. Allah, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Wah banyak banget nih Kak yang penasaran kayaknya. Tadi yang angkat tangan itu ada Umi Syarifah. Umi Syarifah. Gimana tuh? Jadi bertanya, Iya Kak, jadi boleh silakan. terima kasih Kak Silvi telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Kak Asla. Sebelumnya, perkenalkan Kak, nama saya Umi Syarifah, saya mahasiswi setia yang berada di Mantep kelas ya. Jadi Kak, pertanyaan saya, tadi di dalam PPT Kakak Anda menjelaskan tentang karya ilmiah populer. Jadi Kak, sebenarnya bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis populer itu apa ya Kak? Baik Kak, terima kasih. Oke, bismillah. Makasih. Ini aku sebutnya Umi ya, insya Allah. Ya, Kak. Jadi perbedaannya antara karya ilmiah populer dan karya ilmiah aja gitu, nggak ada kata populernya gitu ya. Menurut source yang aku baca, yang membedakan sebenarnya dari sisi bagaimana kita menyampaikannya gitu sih, dari tata bahasanya gitu ya. Kalau akademik, yang karya tulis akademik ini ya, yang karya tulis ilmiah gitu, itu kita benar-benar menggunakan bahasa yang memang kayak yang tadi disebutkan ya. Misalkan kita membahas terkait dengan akuntansi atau membahas terkait dengan ekonomi dan sebagainya, kita menggunakan term-term yang istilahnya ya terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, kalau populer itu lebih bahasanya biasanya lebih sederhana, lebih mudah untuk diterima oleh berbagai kalangan gitu ya. Terutama masyarakat yang memang biasa berselancar di media sosial kayak gitu. Yang aku pahami seperti itu. Jadi istilahnya easy to digest gitu. Kalau teman-teman sempat atau pernah dengar istilah ini ketika kita berbicara terkait dengan tulisan, intinya adalah easy to digest. Maksudnya apa? Mudah dicerna gitu loh. Gampang untuk dipahami oleh setiap kalangan. Karena biasanya gini teman-teman, ketika kita nulis sesuatu karya, kalau memang kita tujuannya adalah untuk ke akademis aja gitu, itu udah pasti beda gitu. Akademis mungkin emang udah secara vocabulary mereka sudah sangat kaya gitu dengan istilah-istilah yang memang seperti itu gitu. Tapi ketika kita apply itu untuk ke beberapa kalangan gitu, misalkan masyarakat yang ya masyarakat umum gitu ya, belum tentu kan mereka tahu gitu. Ya contohnya aja, anak biologi dengan anak akuntansi gitu. Ketika dicampurkan dalam satu literatur yang misalkan anak akuntansi harus mempelajari literatur biologi, oh nggak bisa gitu. Karena emang kita nggak familiar dengan itu gitu. That's why ada karya populer supaya bisa dipahami oleh setiap pihak kayak gitu. Itu kurang lebihnya. Oh iya, baik Kak, baik. Gimana nih Umi Syarifah? Jelas nggak? Masih ada yang kurang paham atau jelas? Ada Kak yang mau ditanyakan? Boleh. Nah kan Kak, kita kan kalau buat karya tulis kan sebagian menggunakan parafrase. Jadi kalau di dalam populer juga bisa dengan menggunakan parafrase Kak. Oh iya, boleh tentu. Boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menulis sesuatu, justru itu kuncinya adalah supaya kita nggak plagiarisme gitu ya teman-teman. Nggak plagiarisme. Sorry. Kayak gitu. Jadi coba uraikan dengan bahasa kita gitu. Tapi tetap akademis, tetap sesuai dengan ya jalurnya gitu, sesuai dengan syarat-syarat KTI tadi gitu ya. Kayak gitu. Harus itu sangat diperbolehkan. Gitu. Ya? Ya, walaupun kita dengan menggunakan parafrase, tapi kita harus alurnya itu harus konkret gitu dengan betul. Sesuai dengan faktanya. Dan yang harus diperhatikan kembali adalah gini teman-teman, ketika kita memparafrase pendapat orang lain, misalkan ya penelitian di sini, misalkan contohnya Silvi 2021 menyatakan bahwa apa ya, Bank Syariah sangat berkontribusi bagi kemajuan umat gitu. Nah itu kan bisa diparafrase kan, misalkan contohnya jadi kemajuan umat dipengaruhi oleh Bank Syariah kayak gitu. Nah
Itu kan bentuk parafrase, tapi tidak mengubah makna, kayak gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Jadi jangan sampai kita memparafrase suatu definisi atau suatu konsep yang akhirnya justru malah jadi misleading gitu, atau menimbulkan arti lain, kayak gitu. Itu yang bahaya. Gitu sih. Oke, gimana Umi? Jelas nggak nih? Aduh Kak, macet. Kayak tadi Kak, kalau kita nggak menggunakan dengan bahasa yang baik, apa tadi Kak? Di cleaning apa? Gimana? Boleh diulang? Maaf, Umi. Maaf juga ya Kak. Jaringan Umi juga kurang bagus. Jadi tadi pas Kak dengan jelas ada yang kurang jelas. Tadi cuma dengarnya ya cleaning gitu. Coba Asfa ulang aja ya. Jadi intinya teman-teman ketika mau memparafrase, yang penting adalah tidak mengubah makna dari kalimat yang kita parafrase tersebut gitu ya, teman-teman. Misalkan kayak tadi contohnya, Asfa kasih contoh lagi nih, takutnya tadi Umi nggak ngedengar. Misalkan di penelitian Silvi 2021 menyebutkan bahwa bank syariah berpengaruh terhadap kemajuan umat gitu. Itu bisa diubah jadi kemajuan umat dipengaruhi oleh bank syariah gitu. Itu kan sebenarnya parafrase tapi tidak mengubah makna gitu ya. Jadi intinya adalah jangan sampai ketika kita memparafrase suatu kalimat atau suatu konsep yang diajukan oleh suatu penulis, itu akhirnya malah jadi misleading gitu. Jadi mengartikan yang di luar konteksnya kayak gitu. Nah, itu yang nggak diperbolehkan kayak gitu. Baik Kak, terima kasih Kak, cukup jelas. Terima kasih juga Kak Silvi. Sama-sama. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Putri Solihatus Zahra. Bismillah, Afan Kak, izin bertanya bagaimana ya caranya menghadirkan ide untuk kita tulis. Kadang suka stuck juga di tengah jalan, alhasil ganti judul, jadi ujung-ujungnya acak-acakan. Hehe, Afan Kak sebelumnya. Oke, cara menghadirkan ide untuk kita nulis. Ini yang aku agak ingin pertanyakan lagi dari pertanyaan ini adalah gini. Kadang suka stuck juga di tengah jalan, alhasil ganti judul jadi ujungnya acak-acakan. Tapi di awal nanya cara menghadirkan ide. Sebenarnya ini dua konteks yang berbeda menurut aku. Pertama, cara menghadirkan ide itu sendiri gimana gitu ya. Biasanya kalau dari situ, aku pribadi ya, ini life hack. Aku coba untuk pertama adalah search dulu di internet yang paling mudah. Gitu. Jadi aku mendekati source yang bisa aku akses dengan mudah dulu gitu. Ya udah dari internet aja. Internet di sini maksudnya apa? Berita kayak gitu. Dari beberapa kabar berita, news dan sebagainya gitu ya. Yang sifatnya artikel-artikel dulu kayak gitu aku baca-baca. Maksudnya artikel di webpage gitu ya. Beda ya, bukan artikel karya tulis ilmiah. Bukan. Itu dulu di webpage beberapa sources lah intinya kayak gitu. Nah, dari sana misalkan berangkat dari sana ternyata garing nih, nggak nemu juga gitu. Nah, dari situ barulah aku menuju ke beberapa istilahnya penyedia tulisan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pernah tahu, aku tulis di kolom komentar ya. Setahu aku ini tulisannya. Ini website. Bentar, aku cari. Coba ya, aku sambil share. Ini masih share screen kan ya? Aku stop share screen. Jadi aku sambil contohin aja sekalian deh. Oke. Coba ya. Jadi aku biasanya lari ke sini, teman-teman. Ini kelihatan ya, tab-nya ya? Kelihatan. Nah, ini pertama ke sini. Ke jurnal ranking dulu. Jadi ini teman-teman ada website. Ini aku sekalian copy juga di kolom komentar. Pertama di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah website untuk kita melihat jurnal-jurnal yang masuk ke Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Maksudnya apa? Q1, Q2, sampai Q4 ini adalah ranking jurnal internasional. Mana jurnal yang paling banyak di-citate, mana jurnal yang paling banyak dirujuk oleh para peneliti gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih nyari jurnal di sini kayak gitu. Ini banyak banget klasifikasinya. Jadi teman-teman bisa cari sesuai dengan bidangnya teman-teman.
misal teman-teman kuliah di bidang ekonomi gitu, even nggak memutus kemungkinan ketika teman-teman anak ekonomi tapi mau meneliti biologi, ya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi intinya adalah di sini teman-teman bisa memfilter sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Nih ya, ada all subject categories di sini, teman-teman bisa pilih dan sebagainya, nanti akan keluar gitu. Nah, biasanya ketika aku sudah sampai di website ini, hal pertama yang aku lakukan adalah aku tracing jurnal dari Q4 dulu. Berarti kan paling rendah ya, kualitas paling rendah. Aduh, maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak gitu maksudnya, di antara Q1 sampai Q4 kan Q4 yang paling ini gitu ya. Gitulah intinya. Nah, yang Q4 ini, even sebenarnya tetap aja jurnal internasional bagus lah gitu kan. Di Q4 ini baru aku tracing sampai Q1 kayak gitu. Karena kenapa? Biasanya kalau di Q4 penelitiannya belum yang terlalu rumit gitu, teman-teman. Kalau Q1 nih, wah ini udah respondennya aja udah board director masing-masing negara gitu-gitu, udah lumayan wah advance lah, luar biasa gitu. Jadi keren banget kalau jurnal udah masuk ke Q1 gitu ya teman-teman ya. Pertama tracing dulu dari Q4 naik terus sampai Q1. Jangan lupa difilter dulu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika udah menemukan jurnal-jurnalnya, udah menemukan artikel apa sih yang menarik perhatian aku, barulah dari sana aku baca abstraknya gitu teman-teman. Karena tadi ya yang aku sempat obrolin juga di kelasnya Madam Ani, aku sempat dulu Madam Ani bilang salah satu cara kita untuk lihat atau tracing jurnal dengan mudah adalah baca dulu abstraknya kayak gitu. Jadi baca dulu aja abstraknya. Enggak aku baca dulu semua satu-satu, lama dong kalau kayak gitu. Karena kan ini untuk cari ide kayak gitu. Jadi aku lihat dulu ke abstraknya satu-satu semua. Oh ini kayaknya ini menarik nih papernya gitu. Ketika aku udah melihat paper yang menarik dari sisi abstrak, aku lari ke result-nya kayak gimana. Kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Ada lagi sih sebenarnya. Apa ya? Ada lagi Kak? Ada satu lagi. Aku lupa nama. Oh ini nih. Udah fungsi. Dimension. Dimension di mana? Dimension. Nah ini. Ini website kedua teman-teman. Ada namanya Dimension. Nih. Nah, Dimension ini bedanya apa dengan website yang tadi? Kalau website yang tadi ini, yang Scientific Journal Rankings, ini kita buat ngeliat rankingnya dulu gitu. At least kita tahu dulu rankingnya dia berapa, di urutan berapa. Nah, kalau Dimension, kita bisa ngambil metadata dari paper gitu. Misalkan teman-teman di sini mencari paper terkait dengan akunting gitu ya. Misalnya Islamic Bank lah misalkan. Ada nggak di sini ya? Coba aja ya. Ada Islamic Bank misalkan di sini. Nanti paper-paper yang udah ada nih terkait dengan Islamic Bank, nih teman-teman lihat ya, nih hasilnya. Lihat dari publication year-nya dari 2001 sampai sekian. Ini semua nih berunut semua ini terkait dengan Islamic Bank. Teman-teman udah lihat semuanya ya. Nah ini bisa diambil metadatanya. Maksudnya apa? Detail papernya. Doi-nya berapa, penulisnya siapa, terus terbit tahun berapa, dan plus si abstraknya. Nanti ketika itu semua udah bisa diambil metadatanya, itu semua akan diekspor dalam bentuk Excel gitu. Jadi teman-teman nanti bakal dapat worksheet Excel, isinya yang tadi aku bilang, ada penulis, tahun, jurnal, judul, sama abstraknya kayak gimana. Gitu ya teman-teman ya. Ada 2 website jadi yang bisa dipakai. Mantap sekali. Yang nanya siapa tadi? Putri Solihat Zahra. Itu udah 1 poin tuh berarti ya, menghadirkan ide gitu. Biasanya aku kayak gitu. Yang aku lakukan biasanya kayak gitu. Nah, di sini ada lagi sambungannya adalah kadang suka stuck juga di tengah jalan. Kalau stuck di tengah jalan, jangan ganti judul. Dicari kenapa stucknya. Karena sih Kalau ganti judul, ulang lagi dari awal. Jadi cari dulu stucknya di mana, gapnya di mana. Coba cari lagi penelitian yang terkait dengan itu apa gitu. Gitu. Kalau emang udah mentok banget, bener-bener nggak bisa, baru ganti judul gitu. Bisa kok. Biasanya bisa kok diubah variabel kah atau apa gitu. Jadi jangan sampai burn out sendiri gitu. Kerjaan yang udah jalan, udah jadi, batalin semua, sayang.
Itu paling. Oke. Oke. Berarti tadi ada 2 website yang bisa kita pakai ya, Putri. Nah, selanjutnya Kak, izin bertanya, bagaimana cara brainstorming ide yang untuk menulis KTI yang penuh inovatif dan kreatif? Wow, inovatif, kreatif, istiqomah ya. Waalaikumsalam. Musdin, aku panggil Musdin aja. Apa ya? Cara brainstorm ide, nulis KTI yang penuh inovatif dan kreatif. Sebenarnya nggak akan jauh beda stepnya dengan yang tadi. Maksudnya step-step mencari ide ya, maksud aku. Step-step mencari idenya akan sama, tetap akan sama. Cuma apa ya? Nggak terlalu beda sih. Lihat gap penelitiannya gitu loh. Jadi masing-masing penelitian itu apa yang bedain kan, karena biasanya nih teman-teman kalau ini satu lagi nih posisi screen. Ada yang disebut Emerald. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Emerald Journal ya. Ini kayaknya udah buat mahasiswa Taskia apalagi. Karena kita udah dikasih akses juga untuk masuk ke ini. Jangan minta ke aku ya kalau aksesnya. Ke library minta sendiri. Nah, misal ya teman-teman, di sini aku mau cari terkait dengan kayak tadi aja, Islamic Bank. Ini contoh aja ya. Nah, ketika aku minta satu paper di sini, contoh ini ya, aku buka yang ini. Marketing Islamic Banking Products, Malaysian Perspective. Nih, biasanya ada related journal sini. Mana ya? Wah, kagak muncul. Biasanya di sebelah samping sini nih, teman-teman. Kursor aku kelihatan ya? Di sebelah sini biasanya Kelihatan, Kak. Ada tulisan related journal gitu. Nah, biasanya kalau related journal bahasannya nggak akan terlalu jauh dengan yang ini gitu, yang sedang kita buka. Nah, dengan begitu kita bisa lihat gapnya penelitian dari yang satu ke yang lain apa gitu. Ketika kita udah dapat gapnya, berarti mungkin kita bisa selipin di sini gitu kan ide kitanya gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang inovatif, kreatif, istiqomah, mungkin kayak gitu kali ya, caranya nggak akan jauh beda gitu, sama aja gitu. Jadi perhatikan gap aja, gap antar penelitiannya. Dan satu lagi, yang paling penting adalah ketika kita riset ide, kalau menurut aku pribadi, itu semua akan percuma, step-step yang tadi, yang udah dilakuin, itu semua akan percuma ketika kita nggak nulis. Ketika kita nggak take notes, dibuat resume maksudnya gitu ya. Jadi, teman-teman siapin aja kayak Word misalkan. Dari Word, untuk ngelis aja gitu. Penelitian ini, judulnya ini, gapnya di sini gitu. Jadi, teman-teman ada bahan untuk, istilahnya review ulang gitu. Ternyata ini bisa nyambung nih sama paper ini gitu. Jadi, ya resume lah intinya kayak gitu, penemuan-penemuannya apa kayak gitu sih. Oke, berarti ya seperti nggak jauh kayak yang tadi ya Kak, nggak jauh dari Putri tadi sebenarnya. Oke, yang selanjutnya izin bertanya Kak, untuk desain pada bagian penyajian KTI itu gimana ya Kak, maksudnya apakah seperti sistematika penulisannya atau bagaimana Kak? Soalnya KTI kan bisa dibilang formal Kak, jadi bagaimana maksud desain tersebut Kak? Terima kasih. Ya, desain di sini itu maksudnya desain penelitian ya teman-teman. Desain penelitian itu apa? Kerangka kita meneliti dari awal sampai ending gitu. Jadi sebenarnya desain penelitian itu nggak harus yang kita gambarkan ditempelin juga di paper yang kita tulis itu, enggak gitu. Jadi itu draft kita gitu. Jadi kita yang punya draftnya. Misalkan aku bikin, biasanya aku pakai grand chart, apa ya disebutnya ya? Kalau teman-teman tahu yang kayak flow chart gitu, apa ya? Pokoknya chart gitu deh intinya. Mind mapping lah kayak gitu ya. Bisa tuh pakai mind map gitu. Jadi aku biasanya nulis di situ. Misalkan aku meneliti terkait dengan kayak gini nih contohnya. Ini marketing Islam, marketing Islamic banking product kayak gitu. Iya, berarti apa nih kira-kira yang bakal aku bahas kayak gitu. Kira-kira kalau udah kayak gini metode penelitiannya apa gitu. Itu aku bikin dulu aja secara kasarnya gitu dalam bentuk yang tadi aku bilang ya. Ada tadi aku bilang apa? Kok aku lupa. Ya pakai grafik lah intinya kayak gitu. Mind map, sorry. Pakai mind map kayak gitu. Itu sih, bener banget emang kalau KTI itu formal. Jadi makanya kayak yang tadi aku bilang, desain ini bukan bagian dari apa yang harus dicantumkan dalam KTI kita gitu, enggak. Gitu ya. Iya, berarti desain itu bukan yang desain gambar-gambar gitu ya Kak, itu lebih ke desain skema gitu ya Kak? Bukan, skema. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Yuda. Bismillah, izin bertanya Kak,
beberapa perbedaan yang mencolok antara KTI dan skripsi. Soalnya dengar hampir-hampir mirip ya, Kak. Iya. Ini juga nih teman-teman. Ini unik nih pertanyaannya. Apa yang membedakan antara KTI sama skripsi? Kalau teman-teman pernah dengar, bahkan banyak loh yang bikin KTI lomba gitu ya. Jadi dia lomba nih di suatu universitas gitu ya, mengajukan ide terkait apa gitu. Itu dibikin skripsi sama dia gitu. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya maksudnya ada integrasi tuh antara KTI sama skripsi gitu. Apa yang membedakan di sana berarti kan letaknya gitu. Ya, mungkin yang membedakan adalah lebih ke secara strukturalnya gitu. Karena kalau tadi skripsi itu kan bagian dari KTI gitu ya. Ini teman-teman jangan misleading nih di sini. KTI itu bukan stand sendiri dan skripsi stand sendiri gitu, enggak. Jadi KTI itu lebih umum dan skripsi itu lebih khusus. Maksudnya skripsi itu bagian dari KTI gitu ya. Generalnya itu KTI disebutnya. Jadi artikel, skripsi, tesis, disertasi, apalagi tadi aku bilang working paper. Nah, itu tuh bagian dari KTI gitu. Jadi mungkin yang teman kita tanya di sini KTI dan skripsi, KTI di sini tuh kayaknya paper yang dipakai untuk lomba. Nah, aku nyangkanya gini nih, kayaknya gitu ya. Yang dimaksud oleh Yuda di sini tuh kayak gitu kayaknya. Menurut aku sih mungkin kalau emang komparasinya yang Yuda maksud di sini KTI untuk lomba gitu ya, dengan skripsi, perbedaannya nggak terlalu jauh. Mungkin kalau skripsi itu bedanya kayak tadi metodologi itu sangat dibahas ya, mulai dari teknik pengumpulan data, kapan tempatnya dan sebagainya, cara analisis data dan sebagainya kayak gitu. Kalau di KTI lomba kan kayaknya nggak sedetail itu gitu. Mungkin lebih ke struktural itunya aja sih, detail-detailnya. Itu. Berarti kalau ini lebih ke perbedaannya tuh strukturnya itu ya, Kak? Betul. Dan pertanyaan selanjutnya dari Rizky_4111. Nah, Afwan Kak, izin bertanya, di KTI itu kan mungkin akan ada presentasinya. Kak, gimana cara agar tidak gugup ketika presentasi KTI? Ini tuh sebenarnya sama aja kayak pertanyaan, Kak, kalau sidang biar nggak gugup gimana gitu. Sebenarnya aku tidak tidak kompeten juga dalam hal menjelaskan ini gitu ya, karena aku sidang aja belum pernah ngerasain kayak gimana rasanya gitu. Tapi kalau secara presentasi KTI lomba gitu ya, untuk tidak gugup, kuncinya adalah memahami materi dengan baik, itu sih udah pasti. Karena apa yang ditanya oleh juri kan kita nggak pernah tahu ya. We live in uncertainty world, bro. Jadi kayak ya kita harus siap gitu dengan apapun keadaannya, apapun pertanyaannya kayak gitu kan. Nah, that's why balik lagi kayak tadi, esensi kita punya KTI kan sebenarnya untuk gitu kan, build our critical thinking. Ya nggak sih? Nah, makanya ketika untuk presentasinya itu kan sebenarnya menguji apakah kita benar-benar memahami nih apa yang kita tulis, ya nggak? Coba bayangin, aku nulis sesuatu, misalkan terkait dengan ini deh, nih, judul yang tadi kita buka, marketing Islamic banking product, gitu. Aku ini, misalkan ini aku yang nulis, terus aku presentasi nih ke juri, terus juri nanyain terkait dengan hal ini, tapi aku jawabnya kayak, I think, gimana menurut teman-teman? Kira-kira aku paham nggak dengan apa yang aku tulis? Gitu ya, kayak gitu. Yang penting pahami dulu. Menurut aku kita bakal pede sih ketika kita udah benar-benar paham dengan apa yang kita tulis. Gitu. Itu sih. Ya, berarti kita harus memahami terlebih dahulu gitu, biar kita leluasa ya Kak buat ngejelasin gitu. Sampai ke detail. Sampai ke detail. Oke, pertanyaan selanjutnya dari M. Faruk Alwi. Sebenarnya ini pertanyaannya udah dikasih ya sama Kak Asfa tadi. Izin bertanya, spill dong beberapa web jurnal for riset LKTI yang selama ini jadi rujukan, dan inspirasi next mau nanya life hack terhindar dari plagiarism. Syukron. Oke. Ini teman-teman. Bismillah. Kalau yang web link tadi, itu ada scientific journal yang ranking, sama yang dimension, itu kan kita lebih ke istilahnya nyari ide gitu ya. Nah, ini juga sama nih, sebenarnya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ juga gitu, nyari inspirasi dan sebagainya. Cuma, kalau yang ditanya adalah web jurnal. Ingat ya, beda antara web jurnal sama kayak yang tadi aku bilang, ini repository jatuhnya. Kalau yang tadi tuh repository, sorry.
gitu ya teman-teman. Jadi semua jurnal gabungin semua di sana gitu, integrasiin semua di sana kayak gitu. Nah kalau yang ditanya sama aku sebut Faruk mungkin ya, kalau Faruk di sini kan nanya gimana Kak untuk web jurnal. Nah ini aku contohin lagi. Gini teman-teman, ini web yang disebut web jurnal tuh ini. Misal ya, aku cari accounting di sini deh, yang paling gampang. Nih, ini accounting. Nah, ini teman-teman, title di sini, ya, Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics. Ini yang disebut dengan web jurnal, gitu loh. Jadi penyedianya, ini nama jurnalnya kan, penyedianya itu dia gitu. Jadi ya udah kita tinggal go to ini aja, jurnal, ke homepage-nya dia gitu. Jadi ketika teman-teman udah lari ke sini, ini yang disebut dengan web jurnal. Makanya kalau aku ditanya web jurnal apa aja yang bisa aku pakai, wah itu sangat tidak terbatas gitu ya. Karena teman-teman bisa langsung cari nih di ranking yang tadi gitu. Buka satu-satu, tergantung teman-teman dapatnya hokinya di mana kayak gitu. Nah terus di sini pertanyaannya adalah life hack terhindar dari plagiarisme. Oke. Gini teman-teman. Aku ada satu aplikasi yang sangat menjadi langganan aku gitu. Ini namanya Quillbot. Aku nggak tahu teman-teman ini biasa pakai ini atau enggak. Cuma ini hanya untuk English ya. Misalkan aku menulis ini ya. Ini aja misalkan gitu. Our research skill. Nah, kita lihat cara dia bekerja. Kayak gini ya teman-teman. Ini, tapi kalau ini hanya untuk bahasa Inggris gitu. Jadi aku biasanya kalau nulis kayak gitu. Gini sih. Aku coba kelihatan ya. The world is full of uncertainty, thus we need to enhance our research skill. Di sini berubah jadi there is a lot of uncertainty in the world. As a result, we must improve our research abilities. Gitu ya. Jadi beberapa word di sini itu berubah gitu. Jadi kalau teman-teman needs to paraphrase bisa ke sini ke Quillbot, tapi kalau Indonesia aku have no idea gitu. Biasanya aku benar-benar nge-paraphrase sendiri gitu. Jadi ya 100% mikir gitu. Nggak kayak English. Kalau English justru malah makin bantu dengan adanya ini. Itu sih paling. Wah, semakin canggih saja ya. Selanjutnya ini Kak. Oh iya. Ya, dikasih Kasva nih. Ya. Boleh, selanjutnya dari Nadia Nurul Iza. Kak Asfa boleh kasih tips nggak gimana cara kakak menyeimbangkan antara kegiatan kuliah dan juga kegiatan kakak menulis KTI? Aduh, oke. Gini ya teman-teman, ini kayaknya aku memang perlu coba di awal aku harusnya deklarasi juga terkait dengan ini gitu loh. Gini teman-teman, aku sharing di sini bukan sebagai expert dalam menulis KTI sebenarnya ya, karena secara track record kayaknya aku hanya research assistant gitu. Selama ini aku research assistant gitu, bukan yang benar-benar work sendiri gitu loh, gitu ya. Jadi intinya kalau bisa dibilang aku still working in the group gitu. Jadi aku bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu, atau bareng-bareng sama penulis ke-1, penulis ke-2 dan sebagainya kayak gitu. Gitu ya. Jadi aku nggak pernah independently nulis terus habis gitu publish. Oh, itu sangat luar biasa kalau kayak gitu. Jadi aku nggak pernah yang kayak gitu. Dan kalau ditanya kegiatan kuliah sama kegiatan nulis, gini, untuk kegiatan nulis, sebenarnya aku bukan yang aktif banget involved dalam penelitian yang untuk riset, untuk publication gitu, enggak. Jadi aku tuh anak riset, tapi riset untuk apply ke case yang benar-benar real gitu. Karena aku baik tidak ya aku mau share ini. Karena aku jatuhnya untuk kekerjaan gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ilmu kuliah aku terapin kekerjaan gitu jatuhnya. Jadi kalau misalkan dibagi cara menyimbangkan antara kegiatan kuliah sama
yang lebih tepat akan jadi gini, Kak, gimana cara menyeimbangkan kegiatan kuliah dengan kerja gitu loh. Mungkin lebih ke kayak gitu kali ya. Karena aku bukan yang benar-benar aktif nulis KTI terus publish itu enggak gitu. Dan belakangan ini malah jauh lebih fokus untuk jatuhnya kayak ya aku apply itu di kerjaan gitu. Aku build untuk strategi marketing, untuk business development kayak gitu. Dan risetnya tuh bisa dibilang bukan untuk eksternal gitu. Jadi untuk konsumsi internal, untuk improvement perusahaan kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. That's why aku tadi agak di belakang-belakang aku sempat bahas terkait dengan hal ini juga. Ya. Karena gitu. Ternyata emang riset sekarang jadi basic skill gitu. Hal yang harus ada gitu. Karena oh iya ternyata kerasa juga nih ketika udah kerja gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin aku revisi aja. Maaf ya Nadia. Kalau ditanya terkait dengan cara menyeimbangkan antara kegiatan kuliah dan riset gitu mungkin ya, riset secara umum. I think riset itu jadi apa ya? Ya tadi aku bilang karena aku udah nganggap itu sebagai basic skill. Jadi ya udah kayak aku kuliah jalan, itu jalan juga ujung-ujungnya gitu. Karena nggak terbatas waktu gitu. Karena aku lewat handphone bisa loh gitu. Lewat laptop bisa loh. Lagi makan kalau emang sambil lagi bosen sambil riset dan sebagainya masih bisa jalan loh gitu. Jadi kalau ditanya untuk menyeimbangkannya, I enjoy it so much gitu. Coba dibuat enjoy dulu aja mungkin ya. Jadi nanti seimbang kayak gitu kali. Mohon maaf ini pasti tidak menjawab. Maaf Nadia. Nggak apa-apa kali ya Nadia diganti sama riset. Iya. Harus enjoy intinya Nadia. Mau KTI, mau riset, mau apa, melakukan apa-apa, intinya harus enjoy. Nah, selanjutnya Kak, dari Musdin Lanurdin. Apakah penulisan KTI bisa menggunakan referensi dari Blogspot? Blogspot ya? Aku tidak menyarankan, jujur. Kalau dari aku pribadi ya, aku tidak menyarankan untuk ambil dari blog yang jatuhnya kayak Blogspot gitu-gitu. Kecuali Blogspot di sini yang memang penulisnya IAI punya gitu, contohnya gitu kan. Biasanya kan gini, teman-teman. Penulis itu beberapa penulis itu ternyata mereka ada terafiliasi dari salah satu organisasi. Misalkan contohnya kayak tadi aku sebut IAI, Institute Accounting apa institut sih? Ikatan Akuntan Indonesia kayak gitu. Itu contoh aja nih. Dalam case aku sebagai anak akunting gitu, aku sering menemukan bahwa oh ternyata si bapak yang ini dengan bapak A gitu ya. Bapak A yang punya jabatan di IAI gitu. Itu dia punya blog sendiri, teman-teman. Nah, di blognya dia menuliskan banyak pengetahuan ternyata gitu. Entah itu dalam bentuk artikel, entah itu dalam bentuk surat kabar dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu bisa di-citate gitu. Tapi kalau yang asal-asal kan kadang kalau teman-teman lihat dari bentuk ininya ya, nih, bentuk apa nih linknya gitu. Dari https misalkan anisasiimoets.com gitu ya, .blogspot.com gitu. Aswar dia nggak ngasih referensi, aduh jangan ya. Karena penulis tuh banyak yang bandel. Ada yang dia nulis artikel, udah aja artikelnya doang, referensinya nggak ada gitu. Cuma buat menangin SEO doang, buat menangin AdSense gitu loh. Biar dia dapat duit tuh, dapat traffic dari websitenya kayak gitu. Bisa jadi banyak yang kayak gitu. Dia tanpa nyantumin referensi. Kecuali teman-teman ngambil dari website dia, tapi ternyata ada citation di bawahnya. Misalkan referensinya dari Silpi 2021 gitu, yang tadi aku bilang. Nah, teman-teman citate tuh dari si sumbernya tadi gitu. Tapi bukan dari si blog ini gitu ya. Jadi teman-teman langsung cari lagi search aslinya kayak gitu. Tracing-nya 2 kali kayak gitu. Jadi aku tidak menyarankan dengan ambil Blogspot ya, apalagi yang linknya alay-alay. Gitu. Oke. Berarti tidak disarankan ya, Musdin Lanurdin, tidak disarankan. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Dali Fahanuranda. Bismillah, izin bertanya. Ini ada 3 pertanyaan nih, Kak. Mau satu-satu dibacain atau langsung 3-3-nya, Kak? Satu dulu. Dari awal Kak Asfa tahu KTI sampai sekarang udah paham menang lomba dan jadiin riset itu sebagai life skill Kakak. 1,
pertanyaan pertama, proses apa aja yang udah kakak lakuin? Belajarnya tuh gimana? Gitu. Belajarnya gimana? Jujur ya, aku orang yang dalam hal riset ini jatuhnya otodidak. Dan itu sangat disayangkan, teman-teman. Karena kenapa? Karena belajar otodidak dengan belajar dengan guru pastinya akan berbeda outputnya gitu ya. Dan aku sangat menyarankan kalau teman-teman melihat banyak kesempatan, peluang di luar sana, entah itu workshop yang kayak gini bentuknya gitu ya, atau teman-teman mau ikut yang, entah itu yang berbayar atau yang enggak gitu ya, aku sarankan ikut yang seperti itu. Bukan yang setelahnya jalan sendiri kayak gitu. Karena akan jauh berbeda ketika kita dapat ilmu dari orang lain yang memang berpengalaman kayak gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi aku so far sebenarnya banyaknya gitu, banyak ngulik sendiri. Terus at the end aku kalau ada yang webinar-webinar gini aku ikut-ikutan aja gitu. Itu sih mungkin lebih kayak gitu. Tapi untuk workshop yang berbayar gitu, misalkan yang jatuhnya kayak research camp gitu ya, yang bahas metodologi dari kulit sampai ke akar gitu, itu aku belum pernah ikut gitu. Aku sangat sarankan teman-teman misalkan memang minat untuk di dunia riset gitu ya, ingin tahu lebih dalam, coba untuk ikutan itu gitu. Karena luar biasa. Dengan kita ikut research camp, ini yang aku tahu dari banyak teman-teman gitu. Kita nggak cuma dapat ilmu aja di sana gitu, tapi kita punya relasi juga. Bahkan nggak disangka-sangka banyak loh teman-teman yang bisa dapat kesempatan untuk riset dan publikasi bareng kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi makin belajar lagi dong kita kalau kayak gitu ya nggak sih? Itu sih. Oh, Masya Allah ya, otodidak tapi udah sekeren ini gitu. Oh tidak keren. Oke, pertanyaan kedua Kak, apakah karena emang ini passion Kak Asfa, jadinya mudah buat Kakak memahami KTI gitu? Memang passion Kak? Passion. Aduh, bicara passion ini berat sekali. Apakah riset itu passion aku gitu ya? Aku lebih ke gini, aku suka baca. Itu sih lebih tepatnya. Aku baca apapun genre aku baca kayak gitu. Kecuali romance. Jadi buku apapun aku baca gitu, kecuali romance gitu. Itu contoh aja ya. That's why kayak kenapa aku jalan juga di riset ya. Mungkin karena itu gitu. Karena ketika aku nemu, oh iya, ini seru nih gitu. Jadi aku terus aja gitu. Itu sih mungkin karena kalau dibilang passion bukan ya. Gue bingung loh jadinya. Karena aku suka desain, aku suka banyak hal gitu. Jadi kalau dibilang passion, aku nggak tahu ini passion atau enggak gitu. Dan aku masih mencari itu. Still searching for the reason kenapa aku harus bilang itu sebagai passion gitu. Sih. Berarti lebih ke masih belum tahu ya itu passion atau bukan, Masih belum cuman tahu. ya Tapi suka ya Kak. aku suka baca intinya gitu. Ya, begitu Mas Da. Dan pertanyaan yang terakhir, mending buat pemula kita belajar aja dulu sampai paham banget, atau ikutin lomba-lomba biar nambah pengalaman, biar makin pede aja gitu Kak. Pilihan kedua lebih baik. Karena mau gimana pun plan, mau gimana pun kita ngerti teori, kalau nggak ada actionnya, it's zero. It's nothing. Jadi ikut aja dulu. Tidak apa-apa. Nanti dari sana banyak kegagalan, makin banyak belajar. Ya kan? Gitu. Kayak orang beneran. Masya Allah. Ya jadi Mas Da ikut lomba-lomba aja dulu Mas Da. Ikut Mas Da, gas. Biar makin banyak penelitian ya enggak Kak? Iya. Oke. Masih ada nggak nih pertanyaannya? Dari Kak Mia Sari. Wah, lumayan nih Kak. Kak, mana nih? Izin bertanya, boleh nggak Kak overview sedikit KTI hasil karya Kakak yang sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan, mulai dari penyajian KTI yang baik, desain dan lain-lain, kemudian gimana cara Kakak untuk suka KTI karena emang lumayan belibet ya Kak, dan komplit dari sistematikanya. Mungkin bagi penulis pemula bikin pusing. Satu lagi Kak, bagaimana kaitan antara KTI dan skill yang dibutuhkan di tengah lapangan? Bentuk konkretnya seperti apa, Kak? Gimana bisa cari teman untuk sama-sama belajar nulis dan mungkin bisa berkolaborasi, Kak? Terima kasih. Lumayan panjang nih, Kak.
Oke, coba aku breakdown ya pertanyaannya. Bentar, yang pertama adalah terkait dengan karya aku yang sesuai dengan penjelasan tadi. Kalau dibilang karya yang sesuai dengan penjelasan tadi strukturnya ya, yang tadi aku bahas di presentasi, itu gimana aku menjelaskannya ya? Karena gini, pertama adalah gini ya teman-teman, apa yang aku buat itu di customize untuk mengikuti suatu event. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya masing-masing event itu punya ketentuannya masing-masing, kayak gitu. Jadi, kalau untuk dapat secara general yang tadi, struktur yang general tadi, mungkin nggak akan selengkap yang tadi aku bilang, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana yang sesuai dengan yang tadi aku state di PPT, teman-teman bisa lari ke repository library kita. Jadi coba cari skripsi cutting. Itu sudah sangat konkret, gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk kita tahu strukturnya seperti apa adalah ketika kita ngobrak-ngabrik skripsi orang, kayak gitu. Jadi coba buka library, terus cari aja judul. Misalkan asal ngetik aja dulu, kayak tadi aku bilang, earning management, misalkan kayak gitu. Ketik aja dulu di sana, nanti keluar skripsi cutting yang ngebahas terkait dengan earning management. Teman-teman buka di sana, lihat strukturnya seperti apa. Kayak gitu ya. Itu. Terus kalau mau tahu lagi, bagaimana cara kita tahu desain yang baik dan benar? Selain dari skripsi orang, coba ke paper. Yang tadi aku bilang, tracing tuh semua web jurnalnya. Lihat papernya satu-satu. Karena masing-masing jurnal, masing-masing jurnal itu punya stylenya masing-masing juga. Kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat bagaimana mereka meng-customize sesuai dengan kebutuhannya. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku, bisa nggak aku mempresent itu? Aku BTW datanya nggak ada di laptop ini, jadi nggak bisa aku present gitu ya teman-teman, itu jawabannya. Nah terus gimana caranya untuk suka KTI? Kenapa aku suka KTI? Karena sebenarnya aku lebih ke bagaimana aku suka riset gitu aja kali ya. Kayak yang tadi aku bilang, aku suka baca itu intinya. Tapi kalau untuk suka KTI, untuk menuliskannya gitu ya, menuliskan ide tersebut, kenapa suka? Bagaimana untuk suka? Karena biasanya aku menganggap itu sebagai suatu challenge dulu gitu loh. Dan biasanya kita tuh nggak mau nulis kalau kita nggak tahu kita outputnya ke depan tuh bakal dapat apa dengan menulis ini gitu. That's why teman-teman bisa ikut lomba gitu. Karena dengan lomba kan teman-teman ada pacuan tuh, ya nggak sih? Jadi oh iya kalau lomba nih aku dapat cuan cuy gitu kan, dapat relasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada dorongan tertentu untuk teman-teman bisa terjun nulis ide-ide, nulis apa yang ada di pikiran teman-teman kayak gitu. Terus apa lagi ya? Satu lagi Kak, bagaimana kaitan antara KTI dan skill yang dibutuhkan di tengah lapangan. Sebenarnya ini berjalan dengan waktu ya. Ketika kita nulis itu kan akhirnya at the end adalah kita ditantang untuk bisa mempresentasikan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Jadi skill presentasi kita dalam hal lisan maupun dalam tulisan kayak gitu ya, itu juga di sana skill-nya harus ada gitu. Terus critical thinking udah pasti ya, karena kita dihadapkan oleh berbagai literatur, kita harus bisa menjelaskan itu juga gitu. Jadi critical thinking udah pasti. Terus skill apa lagi ya? Kayaknya sih lebih ke itu sih, kedua itu sih yang aku rasain. Sama sabar ya. Ini kita lupa bilang sabar gitu. Jadi ketika kita ini kan berproses ya. KTI itu kan berproses gitu, nggak yang serta-merta kita bisa menuliskan ini dengan mudahnya, outputnya oke, publish, sukses gitu kan, enggak juga gitu. Perjalanannya panjang gitu, makanya ya gitu, harus disabarin. Karena paper itu akan selalu banyak improvement-nya ke depan. Bakal butuh banget banyak diimprove. Misalkan kayak kita sekarang udah bisa nulis A gitu. Ketika kita baca ulang, iya ya, kok ini masih ada gap-nya ya gitu. Itu kan masih harus diimprove lagi nanti ke depannya kayak gitu sih intinya. Jadi ya disabarin aja, say. Gitu ya. Oh ya, cara cari temen ya, ada satu lagi, sorry.
cara cari teman untuk sama-sama belajar nulis, mungkin bisa berkolaborasi. Pertama adalah kayak tadi, ikut join event yang emang audiensnya adalah orang-orang yang mau untuk nulis, mau untuk mengetahui bagaimana cara menulis KTI gitu. Mungkin kalau itu terlalu random gitu ya, karena kan biasanya kalau ikut workshop kayak gitu dan sebagainya, kita kan nggak kenal juga sama orangnya kayak gimana gitu. Misal gitu, terus kita segan. Coba dulu berarti dari lingkungan terdekat, dari teman-teman kelasnya kayak gitu. Misalkan contoh. Kalau aku dulu suka kayak iseng-iseng aja gitu, misalkan ada event. Nih Bang Haidar di sini jauh lebih paham nih soal kayak ginian gitu, rekrutan dia kader di mana-mana soalnya. Jadi apalagi untuk lomba gitu, ketika lihat ada event yang kayaknya ini bisa nih kita garap gitu. Dan kita coba aja approach teman kita gitu yang memang mungkin kita lihat secara subjektif dulu gitu ya, tanda kutip di sini adalah dia mau berjuang orangnya misalkan kayak gitu. Karena penting juga loh teman-teman ketika kita nyari partner untuk lomba itu ya memang bukan lomba, sorry, untuk penelitian, aduh lomba lagi. Untuk penelitian itu harus mereka memang satu frekuensi gitu. Kalau nggak satu frekuensi susah itu sih. Jadi harus selektif juga gitu. Intinya itu sih. Iya benar. Harus selektif milih ini ya Kak. Pasangan kolaborasi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kak, tadi Kakak udah jelasin berbagai macam tulisan ilmiah, KTI, esai, dan lain-lain. Nah, kalau buku itu bagaimana ya, Kak? Soalnya tadi juga belum dijelasin dan kan buku itu juga tulisan. Sepertinya beda dari yang tadi disebutin. Nggak ada metode penelitian dan lain-lain. Itu gimana, Kak? Oke, gini ya teman-teman. Buku, apakah buku itu termasuk dalam karya tulis ilmiah atau tidak? Itu tergantung lagi dari jenis bukunya gitu. Teman-teman pernah dengar ada buku fiction and non-fiction, ya nggak? Ada Ya, history, betul. ya ada biography, terus apa lagi ya? Dan sebagainya lah, banyak lah intinya. Kalau udah non-fiksi, ada fiksi non-fiksi ya. Kalau fiksi kan udah jelas. Fiksi itu misalkan kayak teman-teman baca Terelie gitu ya. Ini ya novel-novelnya itu kan udah jelas gitu. Apakah itu ilmiah? Belum tentu gitu karena emang ya itu kan membuat cerita, ya nggak? Dia membuat cerita suatu tokoh, membangun suatu tokoh sampai dia menceritakan detail kehidupannya sampai at the end-nya kayak gimana, apakah itu set, apakah itu happy, gitu kan? Apakah itu masuk ilmiah? Tidak juga, gitu kan? Nah, sekarang masuk ke non-fiksi. Yang non-fiksi nih, non-fiksi itu masih di breakdown lagi, banyak dalamnya, gitu. Bahasannya terkait dengan apa, gitu. Cuma yang aku pahami, kalau non-fiksi di sini tuh biasanya akan jauh lebih bisa dibilang ilmiah, gitu. Ilmiah, tetap ilmiah, tapi namanya buku ya, setiap penulis itu bisa punya subjektivitasnya masing-masing. Misalkan contohnya kayak gini. Aku bahas bukunya. Terus, misal ada teman-teman ada yang pernah baca Freak Economics nggak? Ada bukunya, ya buku luar lah intinya. Ada itu sama aku compare misalkan sama buku Factfulness yang tadi aku share screen ke teman-teman. Bukunya Hans Rosling gitu. Bahasannya mungkin mirip gitu, terkait dengan bagaimana society kita memandang suatu fakta, terutama dalam hal ekonomi misalkan kayak gitu. Gap-gap apa yang ada di masyarakat, kenapa ada misleading di sana kayak gitu. Dua-duanya membahas hal yang sama misalkan dengan penyediaan data yang satisfaction lah intinya gitu. Satisfied, buat kita satisfied gitu ketika kita baca gitu. Karena emang ilmiah, benar-benar ilmiah. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman buka buku yang istilahnya non-fiction ya, kayak yang tadi aku bilang, contohnya tadi Hans Rosling gitu. At the end, teman-teman bakal nemu daftar pustaka. Nanti mungkin aku kasih, gimana ya aku? Cara present screen ya, aku ada sih cuma. Ya udahlah nanti. Gitu. Jadi ada at the end itu dia ada daftar pustakanya teman-teman. Bahkan nggak sedikit mereka nge-citate jurnal kayak gitu. Jadi apakah itu bisa dibilang ilmiah? Oh tentu bisa, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi menurut aku itu balik lagi ke
genrenya gitu, genre dari bukunya gitu. Nanti mungkin untuk terkait dengan ilmiah atau tidak, sorry. Aku bakal kasih, ini ada grupnya nggak sih? Ada grupnya ya? Ada Kak, ada. Buat yang ini. Nanti aku kasih contoh, aku kasih foto. Biar teman-teman tahu gimana buku yang bisa dibilang itu ilmiah atau enggak gitu. Karena at the end biasanya dia ada referensinya. Dan referensinya malah nggak main-main. Bisa sampai 12 halaman sendiri. Itu keren sih. Masya Allah. Ya, kayak gitu teman-teman. Selesai. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak Asfa. Berhubung waktu kita sudah semakin malam nih Kak. Izinkan aku menyimpulkan secara umum aja nih Kak. Tidak perlu disebutkan satu-satu gitu. Nah, jadi teman-teman ternyata ya karya tulis ilmiah itu banyak banget jenisnya. Tadi juga udah dijelasin sama Kak Asfa gitu. Perbedaannya masing-masing, sistematikanya dari awal sampai akhir, dan di akhir juga tuh Kak Asfa sudah menutup dengan kata-kata motivasi-motivasi dari beberapa buku yang tadi juga dibacain sama Kak Asfa gitu ya, yang mungkin bikin kita semakin mikir gitu, dan intinya riset itu penting teman-teman gitu. Ini habis ini pada mikir nih Kak Asfa, wah habis ini aku mau ngapain ya gitu. Ngeriset apa gitu. Nah, oke teman-teman. Berhubung waktu kita udah mau memisahkan kita nih di sini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari pelatihan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau mulai menulis, yang masih proses menulis, dan yang buat kakak-kakak yang juga mau skripsian gitu. Nah, semoga untuk menutup akhir acara kita ada kenang-kenangan buat Kak Asfa. Oh gitu. Ada kenang-kenangan ya? Ada kenang-kenangan Kak, berupa sertifikat. Oke. Boleh ditampilkan Kak Haidar. Oh ya, Kak Asfa stop screen terlebih dahulu. Mohon maaf Kak. Oh iya, sorry, maaf ya. Oke. Oh iya, jangan lupa Kak Asfa aja nanti yang milih peserta terbaik atau pertanyaan terbaik. Jangan lupa nanti di akhir. Oh iya, kita sekaligus foto bersama dulu ya. Kita foto sama Kak Asfa dulu. Ini sertifikatnya. Kak Yayu boleh minta tolong share screen, screenshot, bisa? Bentar Kak. Oh ya, biar kelihatan. Taruh, aku biasanya nggak pernah masuk nih, jadi minta tolong ya. Taruh. Oke. Bentar Kak, sudah selesai. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Asfa. Selanjutnya sebelum pada kabur, foto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, saya yang screenshot kali ini. Oke, yang bisa aja, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, ada satu slide lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan yang terakhir, Kak Asfa mohon untuk memilih pertanyaan terbaik, Kak Asfa. Siapa nih kira-kira Kak? Oh ini langsung di declare sekarang ya? Bentar. Iya Kak, di akhir. Ya. Banyak sekali pertanyaannya ini. Iya banyak banget nih Kak. Sampai bingung Kak Asfanya juga. Ya, ada berapa kira-kira yang jadi pertanyaan terbaik? Satu terbaik Kak. Oh, satu terbaik, Masya Allah ya. Ini emang terbaik ya. Best. Masya Allah, banyak kali lagi nih. Bentar ya. Aku jadi bingung. Yang tadi memancing aku untuk buka ini
Oh, Siapa ya? Ya, tahu. Jurnal. Iya. Buka web. Betul. Dimension Putri. sebagainya. Putri kayak Putri ya. Oh gitu. Putri Iya, bukan gitu. Kak? Putri aja. Ntar. Betul. Mm-mm. Putri. Oke. Berarti Kak Haidar Ya. peserta nanti terbaiknya Putri ya. Putri Solihatus Zahra. Putri. Putri ada di grup kan? Nanti kalau ada Putri di grup, nanti aku yang itu deh. Kalau nggak Putri chat aku ya. Boleh konfirmasi ya Putri ke Kak Haidar. Oke, terima kasih Kak Asfa. Sama-sama. Dan untuk menutup, berarti kita langsung tutup ya. Mm-mm. Yang terakhir itu sesi doa dan penutup. Doa ini akan dibawakan oleh siapa Kak Haidar? Kamu aja tutup aja langsung. Apa? Oh, ditutup aja langsung ya. Kita doa masing-masing saja ya teman-teman. Nah, oke. Semoga teman-teman, semoga sehat selalu dan suatu saat kita dapat bertemu langsung di waktu yang tepat. Jangan lupa teman-teman, kita akan terus mengadakan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Masih ada Olimpiade, masih ada esai, KTI, dan lain sebagainya yang nggak kalah keren lagi gitu ke depannya ya. Jadi stay tune aja di IG kita, follow jangan lupa Tazkia Juara. Oke, dan akhir kata, aku mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Asfa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Asfa. Terima kasih Dan teman-teman semuanya. Ujian